Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara begitu banyak nikmatnya yang kita rasakan, yang patut terus kita syukuri dan terus menerus kita syukuri adalah nikmat ketika Allah berikan pada kita semua keteguhan iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga dengan dorongan iman dan Islam kita bisa terus menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan terus membimbing kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan petunjuk beliau di dalam menjalankan agama ini hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan hidayah, inayah untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, sehingga kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya di Ahad pertama setiap bulannya, insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji pembahasan akidah ataupun tauhid. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, mengambil pelajaran, mengkaji sebuah kitab yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yaitu adalah Ushul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa hal, dimulai dari awal kitab sampai alhamdulillah kita sudah menyelesaikan landasan yang ketiga, yaitu adalah mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan masuki pada bagian terakhir, yaitu al-khatimah atau bagian penutup beberapa perkara-perkara yang penting kita ketahui dan kita pahami dengan baik. Pada kesempatan lalu juga sudah kita jelaskan terkait dengan wajibnya kita beriman terhadap kebangkitan setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan dan mewafatkan manusia, dengan beberapa dalil yang disebutkan. Dan kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa ghafarallahu bihi dzunubah wa nafa'a bi ilmihi fid dharain wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa mujzauna bi a'malihim.
Dan setelah adanya kebangkitan, mereka semua orang-orang yang telah dibangkitkan muhasabun, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujzauna, dan mereka akan dibalas, diberikan ganjaran balasan atas apa? Bi'amalihim, atas seluruh perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya, hujjahnya, petunjuknya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat buruk terhadap apa yang telah mereka perbuat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala balas kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan dengan pahala kebaikan. Dalam surah An-Najm ayat ke-31. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, dan siapa yang kadzdzaba, mendustakan, tidak mempercayai adanya kebangkitan ini, adanya hisab ini, perhitungan ini, kafara, sungguh dia telah keluar dari agama Islam, kufur, keluar dari keimanan keislaman, telah batal keimanan dan keislamannya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, hujjahnya, petunjuknya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir telah beranggapan, berprasangka, alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, ya, wa rabbi, demi Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbku, tidak demikian, akan tetapi la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, dan kalian akan dibentangkan semua amal yang telah kalian perbuat di dunia. Wadzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-7. Allah Taala, ini matan yang akan kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang al-hisab, tentang perhitungan. Sesungguhnya manusia ketika telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibangkitkan, mereka semua akan dihisab. Jadi ketika kita nanti wafat, kemudian kita telah melewati alam kubur atau alam barzakh, yang merupakan manzilatul ula, perhentian pertama sebelum nanti perhentian di akhirat. Dan di dalamnya diantaranya adalah kebangkitan, kemudian setelah itu perhitungan atau al-hisab. Maka kita akan dihisab, semua manusia akan dihisab, dihitung ala daqiqil a'mal wa jaliliha, terhadap semua amal, baik yang kecil maupun yang paling besar. Kalau kita ingat selama kita melakukan ibadah, ya, ada ibadah-ibadah kecil yang kita lakukan. Kita tersenyum kepada saudara kita, atau kita mengucap kalimat thayyibah, atau kita bisa melakukan haji, melakukan umroh, ibadah-ibadah yang besar. Maka ini semua akan dihisab, dihitung. Juga demikian sebaliknya, ketika kita melakukan kemungkaran, dosa-dosa baik yang kecil ataupun yang besar, wal'iyadzubillah, semuanya akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila yang kita lakukan adalah amal kebaikan, maka balasannya pun adalah kebaikan, dan sebaliknya, apabila yang kita lakukan adalah keburukan, maka balasannya pun demikian. Kita ingat dengan sebuah ayat yang sudah kita hafal bersama di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 ke 8, dua terakhir.
Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ayat ini sudah kita hafal. Allah SWT berfirman, ya, "Faman ya'mal mithqala dzarrah." Siapa yang melakukan suatu perbuatan sebiji dzarrah atau seukuran dzarrah. Ya, para mufassirun mengatakan dzarrah ini adalah suatu bentuk yang paling kecil. Ada yang mengatakan sampai sekecil atom, sel. Ini adalah apa yang paling kecil di dunia ini. Sekecil apapun perbuatan dan di situ adanya kebaikan khaira, maka kata Allah SWT yarah, Allah SWT akan melihatnya. Ya. Dan juga demikian sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya sebiji dzarrah, Allah SWT akan melihatnya dan menghitungnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-5, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Ayat ini ke-7 dan 8 dari surat Az-Zalzalah ini memperinci bahwa amal yang kita lakukan ini tidak ada satupun yang luput dari perhitungan, dari pandangan, dari catatan amal. Dalam surah Ali Imran Allah SWT bahkan menegaskan, "Innallaha la yakhfa 'alaihi." Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah SWT, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi nggak ada yang tersembunyi, Pak. Kalau kita menyembunyikan amal, Allah tahu. Kalau kita menampakkan amal, Allah pun tahu. Bahkan niat-niat dari amal kita pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Yang paling penting dari suatu amal adalah apa, Pak? Niat. Kata Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Oleh karena itu, di sini kita pelajari, di sini kita terus muhasabah, kita mengingat. Ya, muhasabah itu artinya kita mengevaluasi diri. Ya, kita muhasabah sebelum nanti kita dihisab. Yaumul kiamah. Setiap hari terus kita muhasabah. Jangan-jangan dalam amal kita bagian terpenting yaitu niatnya ada yang kurang baik, sehingga kemudian tercatat. Ya, bukan hanya niatnya saja tercatat, tapi amalnya juga tercatat akhirnya dengan catatan yang tidak baik waliyadzubillah. Oleh karena itu, dengan kita mengenal, dengan kita memahami, meyakini dan mengimani adanya hisab ini, perhitungan ini, maka kita semakin giat, semakin semangat dalam melaksanakan ibadah, terlebih lagi dalam masalah niat dari ibadah itu tersendiri. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang telah diperbuat daripada kebaikan dan juga apa yang telah diperbuat dari keburukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari tersebut, jiwa tersebut ketika ditampakkan, maka dia berharap, dia berandai-andai seandainya bisa, ya, diberikan jeda waktu amadan ba'ida, ya, jeda waktu yang panjang agar dia bisa mempersiapkan amal baik lebih banyak. Itu namanya penyesalan. Biasanya penyesalan itu di awal atau di akhir? Di akhir. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim ketika mendapati adanya ayat-ayat, ya, yang merupakan tarhib ataupun inzar, peringatan, maka di situ peran kita untuk, ya, jangan sampai nanti kita menyesal di akhir. Kalau adanya ayat-ayat yang bersifat targhib, yang bersifat motivasi, bersifat isyarah, kabar baik, balasan orang beriman, balasan beramal soleh, maka di situ kita semangat dalam ibadah. Jadi adanya peringatan, adanya kabar berita baik, bahagia, ini menjadi satu paket untuk menjadikan amal kita lebih baik. Ya. Sebagaimana Nabi SAW diutus basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar berita baik dan pemberi peringatan. Kalau kita perhatikan zaman Rasulullah,
Ketika Allah SWT memberikan peringatan-peringatan ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira kepada kita terkait dengan sifat dari pembalasan dari Allah. Ya, kalau kita sudah tahu ya bahwasanya kita diingatkan kita akan dihisab seluruh amal ibadah kita, Allah SWT menjelaskan juga bagaimana sifat pembalasan dari Allah. Yang tentunya pembalasan dari Allah adalah sebaik-baik pembalasan. Dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang melakukan kebaikan al-hasanah, maka dia akan dibalas 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, dan sebaliknya siapa yang melakukan keburukan dosa, fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun, maka tidak akan mendapatkan balasan hukuman kecuali yang semisal dan mereka tidak dizalimi. Kita lihat dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kalau kita melakukan kebaikan pahalanya sama atau berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Dalam ayat ini disebutkan berapa kali lipat? 10 kali lipat. Para ulama mengatakan bahwa 10 kali lipat ini itu kalau amalnya bukan berbentuk sedekah. Amalnya bukan berbentuk sedekah. Ya, kita melakukan amal baca Quran, kita sholat. Ya, tapi kalau sedekah, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, pembangunan masjid, kita infakkan harta kita kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim yang membutuhkan, kepada para tulabul ilm, orang-orang yang berjihad dengan ilmu, menempuh, ya, mencari ilmu, orang-orang yang menyebarkan kebaikan-kebaikan, kemudian juga orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk mengadakan air atau mengeluarkan air dari dalam tanah, ya, air yang dimanfaatkan oleh manusia, baik itu berbentuk sumur ya, ataupun air bor, ya, yang dibor dengan teknologi zaman kita sekarang. Maka balasannya apa? Balasannya lebih dari 10 kali lipat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 261. Ya, yang disebutkan di situ adalah orang-orang yang menginfakkan sedekah mereka, menginfakkan harta mereka di jalan Allah SWT, ya, maka Allah SWT akan membalasnya berlipat-lipat seperti apa, Pak? Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti, ya, habbah, suatu biji, ya, bakal tanaman yang ditanam, ambatat sab'a sanabil, kemudian tumbuh dan menghasilkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya itu ada 100 bulir. Berarti kalau ada 7 jadi berapa, Pak? 700. Banyak atau sedikit ini, Pak? Masya Allah, ya, berlipat-lipat, sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya balasan Allah itu sebetulnya tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah SWT, Allah memberikan balasan berlipat-lipat sesuai kehendak Allah. Tergantung siapa? Tergantung kita. Kitanya ikhlas, kitanya semakin besar perjuangan yang kita lakukan untuk bersedekah, semakin besar lagi pahalanya. Ya. Sedekah apa yang paling utama? Sedekah di saat kita lapang atau di saat kita sempit? Sempit, ini yang sedekah yang luar biasa. Kalau dalam keadaan lapang mungkin orang mudah, tapi kalau dalam keadaan sempit terkadang kita menghitung-hitung. Nah, kalau saya setiap bulan sedekah sekian, kondisi saat ini pemasukan tidak sama, berarti berkurang juga sedekahnya, kan begitu, ya kan? Hitung-hitungannya begitu. Nah, tapi kalau kita dalam masalah sedekah masih berhitung-hitung, maka balasannya pun juga berhitung-hitung, ya sedikit, nggak banyak. Jadi kalau orang-orang yang menyedekahkan harta mereka, ya, dan meyakini bahwa kata Nabi SAW, ma naqasal malu min ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi
ya harta, maka dia akan ya, semangat dalam bersedekah dan menjadikan sedekahnya ibadahnya sebagai wasilah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi kita ketika kita mengimani tentang hisab, motivasi kita untuk beramal lebih baik lagi. Allah Taala, ketika kita meyakini terkait dengan hisab ini, maka ini adalah di antara kelaziman daripada keimanan kita terhadap iman, rukun iman yang kelima. Apa rukun keiman yang lima? Beriman kepada hari akhir. Maka beriman pada hari akhir kelazimannya adalah kita beriman kepada hisab, kepada perhitungan, dan al-jaza juga pembalasan. Sehingga beriman terhadap kebangkitan tujuannya adalah untuk beriman terhadap tujuan daripada dibangkitkan itu. Tujuan daripada dibangkitkan itu yaitu apa? Dihisab dan dibalas. Dihitung kemudian dibalas dengan balasan. Ya. Kemudian hisab itu sendiri secara syariat difahami sebagai addu a'malil abidi yaumal qiyamah, yaitu adalah dihitungnya perbuatan-perbuatan setiap hamba pada hari kiamat biiqafillahi ta'ala al-ibadah ala a'malihim, dengan cara Allah SWT memberhentikan apa yang dapat dilakukan oleh seorang hamba daripada amal-amal allati amiluha wa ma kanu alaihi fid dunya, yang telah atau yang dapat mereka lakukan dulu di dunia. Ya, jadi kalau sekarang kita di dunia ini kita bisa melakukan apapun, ya, kita bisa melakukan amal soleh, bahkan kita juga bisa meninggalkan perintah Allah, bisa melakukan ya perbuatan dosa. Maka ketika nanti hisab itu diberhentikan kemampuan kita, ya, kebebasan kita, ya, kemampuan kita untuk melakukan amal tersebut sudah diberhentikan, baik amal baik ataupun amal buruk. Itu makna daripada hisab, jadi diberhentikan dulu. Dan setelah itu dibalas al-jaza, bimakna al-mujazah, artinya adalah pembalasan, yaitu adalah iqrarul amali wal hisabi yujazil muhsin ala a'malihi as-salihah bithawabi 'alaiha bin'amil muqim. Maksudnya itu adalah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan terhadap amal solih yang telah dia lakukan dengan thawab, dengan pahala-pahala, dan pahalanya berupa kenikmatan yang kekal abadi di surga. Ya, kekal abadi di surga. Kata Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 31 tadi yang disebutkan oleh al-muallif, penulis, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Husna di sini adalah nikmat surga yang kekal abadi. Ya, dan ini adalah di antara hikmah Allah SWT menghitung dan menghisab manusia. Jadi bukan nggak ada tujuannya dihitung. Ya, di dunia saja kalau ada seorang yang melakukan perhitungan, ya anggaplah seorang auditor, orang yang mengaudit keuangan suatu perusahaan atau lembaga, ada tujuannya, ya, untuk memberikan ya penilaian, untuk menunjukkan apakah ada kesalahan, kekeliruan, atau ya sudah baik dalam pengelolaan keuangannya. Begitu juga dengan manusia, ketika dihisab ada tujuannya, yaitu adalah untuk masuk surga. Jadi tujuannya untuk masuk surga dulu, bukan untuk diazab. Hanya saja orang-orang yang tidak beriman, yang makanya nanti disebutkan dalam perkataan Syekh, orang-orang yang mendustakan adanya hisab ini, adanya kebangkitan, adanya pembalasan, maka mereka telah kufur, keluar dari agama Islam. Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-69 sampai ayat 70, Allah SWT menggambarkan keadaan orang yang dihisab nanti. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab, dan terang benderanglah bumi pada saat itu, karena setelah kiamat
ya, gunung-gunung dijalankan, langit ya, bintang-bintang berjatuhan semuanya, matahari dihancurkan, bulan dihancurkan, ya, semuanya gelap, tidak ada cahaya. Lalu kemudian wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, ya, maka pada saat perhitungan tersebut, ya, bumi ataupun padang mahsyar pada saat perhitungan akan terang benderang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab. Kemudian setelah itu amal-amal, catatan amal manusia akan diletakkan. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan akan didatangkan para nabi dan juga asyuhada, orang-orang yang bersaksi. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat, ya, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita semasa di dunia. Selama kita di dunia, ya, ada malaikat yang mencatat, ya, yang selalu mendampingi kita. Dan mereka nanti akan menjadi saksi pada hari hisab. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, dan mereka akan diadili dengan seadil-adilnya dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ya, dan Allah SWT akan memberikan balasan janji terhadap setiap jiwa terhadap apa yang telah dilakukannya, wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan Allah SWT lebih mengetahui terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia. Jadi tidak ada yang zalimi dalam hisab. Dan dalam ayat ini wa wufiyat, semuanya akan diberikan balasan atas janjinya. Ya. Allah SWT berfirman, ya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janji kalian yang telah kalian, ya, katakan terhadapku, maka aku akan tunaikan janjiku terhadap kalian, kata Allah SWT. Ini ayat yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan janji-janji kita, sebagaimana dalam Zubdatul Tafsir Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala menafsirkan bahwa janji-janji yang kita janjikan kepada Allah itu artinya adalah amal-amal saleh. Ketika kita masuk Islam, ketika kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, maka ada janji di situ yang kuat, yaitu menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah. Maka dalam ayat tersebut, ya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, ya, tunaikanlah janji kalian kepadaku dan aku tunaikan janjiku kepada kalian. Maksudnya adalah apabila kalian menjalankan perintah, menjalankan syariat apa yang diperintahkan pada kalian, maka aku akan balas dengan balasan pahala dan balasan surga. Ya. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wa man awfa bi ahdihi min Allah." Dalam surah At-Taubah ayat 111. "Wa man awfa bi ahdihi min Allah." Dan kalau kita perhatikan, tidak ada yang lebih menepati janjinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar tauhid, ya, kita meyakini bahwasanya Allah menjanjikan, ya. Karena biasanya kita manusia suka kalau dijanjikan. Ya, betapa banyak manusia ketika berusaha mengajak orang lain diiming-imingi dengan apa, Pak? Janji manis, ya kan? Ya, sehingga kemudian orang mau ikut apa yang dia ajak. Ya, minimal menjual suatu produk, ya, Pak, ya, dijanjikan, ya, garansi 100% dan seterusnya. Itu manusia yang lebih banyak menepati janji atau mengingkari janjinya, Pak? Mengingkari. Tapi kalau dalam ayat tersebut dalam surat Taubah ayat 111 Allah tegaskan, wa man aufa bi ahdihi min Allah. Dan siapa yang lebih menepati janji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita yakin dengan janji Allah, maka kita tidak usah khawatir. Ya. Dalam urusan soal rezeki saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Nah, kita kalau orang beriman, kita bertauhid kepada Allah, maka kita yakin, tidak usah ragu. Orang yang terus berada di atas kebenaran, di atas ketaatan pada Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kemudahan. Allah akan memberikan balasan yang lebih, ya, abadi, yang akan terus,
ya, terus menerus dirasakan kenikmatannya di surga. Maka orang-orang yang terus berada di atas ketaatan, di atas kebenaran, meskipun adanya gangguan-gangguan, dia akan bertahan karena adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang dihisab tadi, mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah man la yuhasab, adalah orang yang tidak dihisab. Wa yadkhulul jannata bila hisabin wala adzab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang 70 golongan atau 70 orang, ya, 70.000 afwan. Alladzina yadkhuluna jannah bila hisabin wala adzab. Yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan di dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz tersebut Nabi SAW bersabda, haula'i ummatuka afan. Malaikat yang menjawab bahwasanya haula'i ummatuka, mereka semua itu adalah umatmu wahai Nabi SAW. Jadi 70.000 orang tersebut adalah umat dari Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ini golongan orang-orang istimewa, ya, yang mereka mendapatkan balasan surga tanpa dihisab, ya, tanpa diazab. Kemudian golongan yang kedua adalah man yuhasabu hisaban yasira, siapa yang dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu adalah dibentangkan amal, ya, bukan untuk disidang, bukan untuk ditanyakan satu persatu, tapi hanya dibentangkan saja, al-ard, ya, tidak disidang, ya. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, manukishal hisabu udziba. Siapa yang hisabnya nanti akan disidang, akan ditanya satu persatu, diaudit satu persatu, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian sholatnya beliau berdoa dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini Nabi Pak yang sudah dijamin surga, mengajarkan, tujuannya mengajarkan, ya, kepada kita umatnya untuk meminta kepada Allah diberikan hisab yang mudah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, wa mal hisabul yasir, ya Rasulullah, hisab yang ringan yang mudah itu apa? Kata Nabi SAW, an yanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu. Allah SWT melihat catat amal kemudian dilewatkan begitu saja, dilihat aja, ya, dilirik aja, dilihat saja, tidak di, ya, nukis, tidak dimunaqashah, tidak disidang, tidak diaudit satu persatu, tidak ditanya. Ya, itu hisab yang mudah. Ya. Ini doa ringan Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa, ya, terus, ya, doa dan Allah SWT ijabah dan Allah berikan kepada kita semua hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah man yuhasabu hisab munaqashah. Ini yang ketiga yang tidak selamat, ya. Orang yang dihisab dengan ditanya satu persatu daripada amal perbuatannya. Satu persatu ditanya. Ya, pada hari ini, pada jam segini amal ini dan lain sebagainya. Ya, wa hadza wa hadza tahta al-khatar. Ya, dan ini bahaya karena Nabi SAW tadi sebutkan manukishal hisabu udziba. Siapa yang hisabnya akan ditanya satu persatu, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian Allah Taala Syekh kemudian mengatakan wa man kadzdzaba bil ba'thi kafara. Setelah kita mengetahui apa itu hisab, ya, kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya orang-orang yang mendustakan, tidak mempercayai adanya hisab ini, adanya kebangkitan, hisab, balasan, maka sungguh mereka telah kafir, telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hisab, terhadap jaza, ini mereka sebetulnya mengingkari rukun iman. Yang keberapa Pak?
Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Beriman kepada hari akhir. Tapi kita perhatikan, kita tahu adanya kebangkitan dari mana, Pak? Dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Artinya ketika dia mengingkari adanya kebangkitan, berarti mengingkari rukun iman yang keberapa saja, Pak? Yang pertama, iman kepada Allah, karena itu kalamullah. Kemudian apa lagi? Kepada kitab-kitab, karena Al-Quran. Yang ketiga terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul bahkan, karena para Rasul yang juga demikian menyampaikan kepada umat yang pada kaumnya masing-masing bahwa mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengingkari kebangkitan ini, ya otomatis mengingkari beberapa rukun iman. Satu saja sudah mengeluarkan, apalagi sampai 3. Waliyadzubillah. Jadi ini pentingnya kita memahami terkait dengan masalah ya iman kepada hari kebangkitan, iman terhadap hisab, perhitungan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah SWT berfirman, dalil yang dijadikan hujjah ya, adalah dalam surah At-Taghabun ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Ya, orang-orang kafir mereka telah berprasangka, mengira bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Qul bala, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad SAW, ya tidak demikian. Warabbi, bahkan Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk bersumpah dengan nama Allah. Warabbi, demi Allah, demi Rabbku. La tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Kalian pasti akan dibangkitkan dan akan dibentangkan semua amal-amal yang telah kalian lakukan. Ya, ini dalam surah At-Taghabun ayat ke-7. Para ulama mengatakan bahwa ada 3 ayat yang semisal dengan perintah ayat ini, di mana Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah. Ya, kalau sudah menjawab dengan sumpah itu artinya penegasan, bukan main-main. Ya, penekanan, penegasan kepada siapa? Orang-orang yang mengingkari. Ya, salah satunya di surat At-Taghabun ayat ke-7. Surat yang lain dalam surat Yunus ayat 53. Ya, Allah SWT berfirman, wa yastanbi'unaka haqqun hu. Mereka orang-orang kafir bertanya, meragukan apakah mereka akan diazab, apakah mereka dibangkitkan kemudian diazab. Maka Allah perintah kepada Nabi SAW, qul, katakan wahai Muhammad, i wa rabbi, iya demi Rabbku, wa rabbi. Ya, bersumpah, innahu lahaqqa, sesungguhnya yang demikian adalah benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidak ada dari satu pun dari kalian yang akan luput, akan selamat, akan lewat. Ya, begitu banyak yang jutaan manusia, nggak ada satupun yang luput, Pak. Ya, nggak ada satupun yang akan lewat. Dalam surat Yunus ayat 53. Ayat yang ketiga yaitu dalam surah Saba ayat ketiga sampai keempat. Allah SWT berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman berkata la ta'tina as-saa'ah. Ya, tidak ada itu yang namanya hari kiamat. Ya, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Katakan wahai Muhammad, bala, tidak demikian. Wa rabbi, demi Rabbku, demi Allah, la ta'tiyannakum 'alimil ghaib, akan datang kepada kalian zat yang maha mengetahui yang ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, mithqalu dzarrah, sebiji dzarrah. Lagi-lagi Pak, kita menemukan lafaz dzarrah sebagaimana dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ya, jadi tidak ada satupun yang luput. Manusia jutaan nggak ada yang luput. Juga demikian amal sekecil apapun nggak ada yang luput. Ya. Wa fis samawati wala fil ard, yang ada di langit maupun yang di bumi, sebiji dzarrah pun tidak ada yang luput dari Allah. Wala asghar min dzalik, ataupun lebih kecil lagi, kalau seandainya ada yang lebih kecil ya di dunia ini ya daripada zat yang paling kecil, kalau ada maka tidak ada yang luput. Wala akbaru illa fi kitabim mubin, ataupun yang lebih besar ya, bumi besar Pak, planet bumi
Kalau misalkan matahari, apa yang di matahari, apa yang di planet-planet lain, apa yang ada di bintang-bintang, semuanya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitabim mubin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang telah tercatat di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki apa maksudnya? Surga Allah Subhanahu. Rezeki yang mulia itu adalah surga. Ini ayat ketiga ya, yang membantah dan juga sebagai dalil hujjah bahwasanya Allah SWT akan memberikan hisab ya, memberikan perhitungan, dan juga menunjukkan bahwa orang-orang yang mengingkari adanya hisab ini telah keluar daripada agama Islam. Dan ini telah terjadi ya, semenjak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang-orang ya, yang mengingkari adanya kebangkitan maupun hisab ini. Di dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Mukaththir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan surah Yasin ayat ke-78, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, orang-orang kafir ya berkata, siapa yang bisa menghidupkan, menyatukan tulang belulang yang telah hancur, berkeping-keping, yang telah hancur ya, bahkan menjadi debu. Siapa yang bisa mengumpulkan lagi? Siapa yang bisa menyatukan kembali? Maka disebutkan ya, ayat ini turun sebagai bantahan ya, ketika mereka sebagian orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi SAW membawa tulang. Bawa tulangnya dibawa, entah itu tulang manusia atau tulang hewan ya, yang lebih condong adalah tulang hewan. Wa fattahu fi wajhihi wa nafakhahu. Kemudian tulang tersebut dihancurkan, kemudian diangkat menjadi, kalau dihancurkan kan jadi abu ya Pak ya, jadi debu. Lalu kemudian ditiup di hadapan Nabi SAW. Wa qala taz'umu ya Muhammad an Allah yuhyi hadza ba'da ma aram. Apakah engkau menyangka, apakah engkau berkata wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali tulang ini yang tadi sudah kita hancurkan dan sudah ditiup menjadi debu ya. Ini sebagai pengingkaran dari mereka. Maka jawaban dari Nabi SAW apa? Jawabannya menusuk Pak. Kata Nabi SAW, na'am wa yudkhilakan nar. Iya, Allah SWT akan membangkitkan, Allah menyatukan kembali tulang-tulang tersebut, dan Allah akan masukkan engkau ke dalam api neraka. Ya, langsung diam mereka. Ya, kenapa? Karena balasan bagi orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, adanya hisab, adanya kekuasaan Allah SWT, kemampuan Allah SWT, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ada beberapa hujjah ya, ataupun beberapa bukti yang lain yang dapat kita jadikan hujjah bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hisab ya, yang bersifat ya, dalil akli ataupun bukti-bukti secara logika yang dapat dicerna oleh akal. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama adalah anna amrul ba'thi tawatara bihi an-naqlu 'anil anbiya'i wal mursalin fil kutubil ilahiyah. Bahwasanya kabar berita tentang adanya kebangkitan dan juga perhitungan dan pembalasan ini telah dibawa oleh sejumlah orang, sejumlah utusan nabi dan para rasul yang Allah SWT utus ya, dalam kitab-kitab mereka ya. Jadi kitab-kitab atau risalah yang dibawa oleh nabi yang pertama sampai dengan nabi yang terakhir itu semuanya sama, muttafiqatun ala tauhid. Kata para ulama bahwasanya mereka satu sama, yaitu apa? Tauhid, mengesahkan Allah, mengabarkan tentang kebangkitan, mengabarkan tentang surga dan neraka. Hanya saja ya ikhtalafat fi syara'i, berbeda-beda dalam masalah syariat. Masalah sholatnya, terkait puasanya, terkait hukuman berbeda-beda. Ya, tapi mereka sama semuanya mengabarkan tauhid. Nah, ini
menunjukkan bahwasanya berita tentang adanya kebangkitan, perhitungan dan balasan ini itu banyak ya. Jalur ya riwayatannya banyak yang menyampaikannya. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan suatu pemikiran, ya terkadang banyak di zaman sekarang atau banyak orang mudah menerima tentang suatu falsafah, tentang suatu pemikiran yang dibawa oleh seorang tokoh, ya atau perkataan-perkataan apapun yang disebutkan oleh seorang tokoh dan dia langsung menerimanya. Padahal jalurnya tidak sama seperti Al-Quran ataupun hadis. Nggak ada periwayatan itu, Pak. Ya perkataan siapa misalnya? Cendekiawan atau seorang ilmuwan, seorang filsafat, ahli filsafat, ya dari Yunani dan lainnya, itu nggak ada periwayatannya. Ada nggak, Pak? Diriwayatkan dari ini dan seterusnya bahwasannya mereka berkata itu nggak ada. Tapi mereka terima. Ini sebagai bantahan. Apalagi ya nggak bisa dibandingkan dengan kabar-kabar datangnya tentang kebangkitan ini daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dari ayat Al-Quran yang sudah jelas-jelas ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan zikir Al-Quran ini dan kami telah jaga Al-Quran hingga akhir zaman. Nah ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua adalah setiap manusia tidak ada yang mengingkari bahwasanya sesuatu yang belum ada kemudian ada, maka itu adalah sesuatu yang diciptakan. Ya, kata menciptakan, kata diciptakan itu sudah dipahami dan diterima oleh semua manusia. Nggak ada manusia yang kemudian mengatakan bahwasanya ya adanya meja ini datang begitu saja, tidak ada yang membuat. Itu nggak masuk akal. Ya, nggak ada yang menolak. Hanya saja mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa diciptakan oleh ya Tuhan yang mereka sangka, atau mereka mengatakan bahwasanya ini tercipta dengan adanya evolusi, kan begitu. Pokoknya mereka meyakini bahwasanya sesuatu yang tidak ada kemudian ada itu diciptakan, ya. Dan kemudian yang diciptakan itu artinya adalah sesuatu yang ada baru diadakan, sebelum tidak ada, sebelum belum diadakan. Bisa namanya Pak ya? Kami insyaallah. Jadi sesuatu yang diciptakan itu artinya sesuatu yang ada daripada sebelum diadakan atau sebelum tiada. Ya. Dalam surat Al-Insan kita baca di situ Pak terkait dengan penciptaan manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Ya, Allah SWT sebutkan bahwasanya manusia itu ya pada masa-masa lalu sebelum dia dilahirkan itu enggak ada. Ya. Kita sebelum dilahirkan itu nggak ada, dalam surat Al-Insan disebutkan, sehingga kita adalah makhluk. Dan ini adalah konsep dalam penciptaan, bahwa sebelum ya, diciptakan maka dia tidak ada. Ya, oleh karena itu Allah SWT bukan makhluk, bukan ciptaan. Ya, sehingga Allah SWT adalah pencipta. Dan segala selain Allah adalah makhluk. Kita sudah pelajari Pak. Wa kullu syai'in wa kullu ma siwallahi alam. Masih ingat Pak? Bahwa segala sesuatu selain Allah adalah alam. Alam semesta. Baik. Jadi bantahan yang kedua ini adalah bahwasanya tidak ada yang mengingkari adanya ya orang yang tidak ada, orang yang diciptakan ya, itu adanya penciptaan, dan orang yang diciptakan berarti sebelumnya tidak ada. Lalu kemudian beliau mengatakan falladzi khalaqahu wa ahdatsahu ba'da an lam yakun qadirun ala i'adatihi. Kalau begitu, seandainya demikian adanya, maka pasti zat yang mengadakan sebelum ada dan yang menciptakan dari sebelumnya tidak ada pasti bisa mengulanginya lagi, bisa mengulanginya kembali. Artinya ketika kita nanti diwafatkan, kita sebelum diciptakan kan, kemudian diwafatkan ya, berarti nanti ya ketika kita dikembalikan, dihidupkan kembali Allah SWT, maka itu adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi yang menciptakan. Ini secara logika ya, ibarat katanya Pak ya, ibarat katanya mudahnya adalah apabila seseorang mampu membuat suatu benda, pasti dia juga mampu membuat benda itu kembali. Logikanya begitu. Ya, ini bantahan kedua secara akal dari akli pada orang-orang yang membantah adanya kebangkitan dan hisab. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada satupun manusia yang membantah ataupun mengatakan bahwasanya
langit dan bumi ini adalah suatu karya, sebuah ciptaan yang sangat-sangat besar. Ya, di mana di langit, di bumi, ya, dengan daratan, dengan lautan, dengan luasnya langit, ya, ada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Ya, bahkan sampai hari ini Pak, ya, belum ada yang tahu seluas apa lautan itu. Ya, bumi terdiri dari daratan dan lautan, ya, lebih luas mana Pak? Daratan atau lautan? Lautan. Ya, dan sampai detik ini belum ada yang tahu seberapa luas lautan itu. Ya, belum ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwasannya ini ciptaan Allah yang paling besar. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya ini adalah sebuah ciptaan yang paling besar dan di dalamnya ada manusia-manusia dan Allah kabarkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan, otomatis lebih mudah atau lebih sulit Pak? Lebih mudah. Karena yang dibangkitkan itu yang ada di dalam penciptaan yang paling besar. Ya, yang bahkan manusia pun belum tahu hakikat daripada bumi. Ya, manusia belum ada yang bisa, ya, masuk ke dalam perut bumi sedalam-dalamnya sampai mentok atau sampai tembus kembali, nggak ada. Ya, manusia pun belum ada yang bisa sampai keluar daripada, ya, langit, ya, sampai menembus ke langit kedua, dan belum ada. Ya, kecuali, ya, Nabi SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang ketiga yang langsung membantah, ya, orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, adanya perhitungan dan pembalasan. Ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh." Tidaklah mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah sama sekali tidak merasa lelah, tidak letih, tidak kesulitan dengan penciptaan langit dan bumi. Biqadirin ala ayyuhyal mauta, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati, lebih kecil. Ya, dan ini menurut prasangka kita, ya, terkait dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya adalah Allah ala kulli syai'in qadir. Allah SWT Maha melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, ini mungkin yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan al-hisab, perhitungan, kemudian al-jaza dan balasan yang dapat kita ambil pelajaran, dapat kita fahami dengan baik, sehingga kemudian ketika kita ada di dunia ini, di mana ini adalah ladang kita, tempat kita untuk beramal soleh, tempat kita untuk bisa melewati hisab nanti dengan hisab yang mudah, maka kita terus meningkatkan amal soleh kita, terus beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sekuat-kuatnya, sehingga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman, bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian karena waktu yang sudah habis Pak, ya, kita cukupkan, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.